Halo, kembali lagi di channel Z Film. Kita akan melanjutkan drama Jepang A Story to Read When You First Fall in Love episode 8. Untuk yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Yuri dan Junko seperti biasa berada di tempat les. Junko agak bingung mengenai soal matematika. Saat itu, Momota Sensei datang ke tempat les Junko. Ia memberikan buku catatan mengenai matematika. Momota langsung pergi. Junko di situ langsung mengejar Momota Sensei. Ia meminta kepada Momota untuk mengajari Yuri dalam bidang sains. Momota tahu diri kalau ia tidak pernah kuliah dan berbohong mengenai masalah pekerjaannya. Di situ ia takut akan berpengaruh buruk terhadap Yuri. Yuri langsung bilang kalau ia tidak peduli. Di situ, Yuri juga memohon kepada Momota untuk mengajari dirinya. Dan Momota langsung menyetujuinya. Malam hari, Junko dan Momota makan bersama. Junko menceritakan kehidupannya. Momota kaget dengan kehidupan Junko yang tidak lulus masuk Todai, belum menikah dan gagal mencari pekerjaan. Saat itu, Masashi dan Miwa langsung datang. Momota semangat dengan kedatangan Masashi. Junko menghampiri Masashi. Ia bilang ke Masashi mengenai perihal Yamashita yang tidur sekamar dengan Junko. Junko langsung bilang kalau jangan memberitahu ibunya dan juga bibi. Ia pun langsung lemas badannya karena selama ini ia berpikir kalau Junko itu menyukai dirinya. Ternyata pikirannya itu salah. Selanjutnya Yamashita datang. Dan terjadinya reunian kecil-kecilan di tempat makan itu. Mereka berkumpul. Saat itu Miwa mengatakan, kenapa tidak berkencan sepasang-sepasang? Yamashita memberanikan diri untuk mengajak Junko untuk berkencan, sedangkan Masashi berpasangan dengan Momota Sensei. Keesokan harinya Yamashita menjemput Junko untuk berkencan. Dalam kencan itu, Yamashita minta izin ke Junko untuk mencium diri Junko. Junko langsung bilang tidak boleh. Sedangkan di tempat lain, Masashi kencan dengan Momota Sensei. Ia membawa Momota ke tempat peternakan. Mereka di situ tidak ada romantis-romantisnya berdua. Selanjutnya, ayahnya Yuri ada masalah dengan pekerjaannya, yang dimana ia akan dikambing hitamkan untuk masalah korupsi. Yuri pun belum mengetahui hal ini. Setelah berkencan, Yamashita mengantarkan Junko ke tempat kerjanya. Yamashita mengatakan apakah Junko mencintainya sedikit, dan Junko menjawab, dia akan berusaha untuk mencoba mencintai Yamashita. Di scene berikutnya, Yuri dan Junko serta Momota memeriksa hasil jawaban tes percobaan Todai. Yuri mendapatkan nilai E. Junko langsung menyemangati Yuri untuk lebih giat dan pastinya ada suatu keajaiban. Setelah itu mereka pulang bersama. Junko menanyakan apakah ayahnya Yuri pernah mengajari dirinya. Yuri bilang, kalau ayahnya Yuri itu pernah mengajarinya, tapi sulit untuk dipahami. Yuri juga bercerita kalau ayahnya berhenti mengajarinya ketika ibu sudah meninggal. Yuri selanjutnya menanyakan ke Junko apa yang dilakukan Yamashita kemarin dengannya. Junko terkejut mengapa Yuri bisa tahu. Junko langsung menjawab kalau ia melakukan kencan dengan Yamashita karena usianya yang sudah 33 tahun. Jadi wajar untuk melakukannya. Yuri tentu saja kaget mendengar hal itu. Ia pun langsung pamit pulang dengan keadaan yang kesal. Keesokan harinya Yuri tidak masuk sekolah. Ia seperti biasa belajar di kafe. Saat di kafe, Yuri bertemu kembali dengan Masashi. Masashi menanyakan apakah Yuri ada masalah lagi dengan Junko. Yuri hanya terdiam. Akhirnya, Masashi mengajak Yuri untuk ke rumahnya. Keesokannya di tempat kerja Junko, guru les di sana memberitahu ke Junko kalau Yuri tidak bisa hadir untuk les. Di rumah, Yuri mendapatkan telepon dari ayahnya. Ia terkejut dengan berita yang ia dapatkan dari ayahnya. Yuri langsung marah serta mengamuk. Dan pintu rumah Yuri berbunyi. Di depan rumahnya sudah ada banyak wartawan yang mencari ayahnya Yuri. Junko yang sedang berada di tempat lesnya menonton berita mengenai ayahnya Yuri yang melakukan tindakan korupsi. Junko yang mendengar berita itu langsung ke rumah Yuri.
Saat sudah sampai di rumah Yuri, Junko melihat banyak wartawan. Dia pun bilang ke wartawan itu, jangan selalu memencet bel rumahnya. Wartawan itu langsung interogasi Junko. Dan di saat itu, Yamashita menyelamatkan Junko. Pintu rumah terbuka, sudah ada Yuri yang keluar. Wartawan di sana kaget melihat penampilan Yuri yang berambut pink. Junko tidak diam, ia bilang kalau Yuri tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya anak remaja. Yuri membawa masuk Junko dan Yamashita ke dalam rumahnya. Di dalam rumah sudah ada ayahnya Yuri. Ayahnya Yuri bicara kalau ia tidak tahu menahu soal korupsi itu. Ia hanya dikambing hitamkan. Yuri bilang ke ayahnya, kenapa hanya diam saja kalau itu tidak benar. Di situ ayahnya berkata kalau Yuri tidak akan paham mengenai politik. Yuri yang kesal dengan ayahnya, ia langsung pergi ke kamarnya. Junko dan Yamashita langsung mengejar Yuri. Mereka melihat kondisi kamar Yuri yang berantakan. Junko memanggil Yuri. Yuri langsung bilang kalau ia akan berhenti belajar dan ujian. Ia sudah malas serta menyerah. Junko mencoba menenangkan Yuri. Yuri tetap pada pendiriannya. Ia berkata maaf kepada Junko Sensei kalau ia tidak bisa melakukannya lagi. Setelah dari rumah Yuri, Yamashita menemui mantan mertuanya. Yang ternyata mertuanya itu adalah dalang ayahnya Yuri kena korupsi. Kedatangan Yamashita di sana, ia meminta mertuanya untuk klarifikasi mengenai kasus korupsi. Karena Yuri merupakan anak muridnya. Mertua Yamashita bisa melakukannya dengan syarat Yamashita harus melakukan keinginan mertuanya itu. Di tempat lain, Masashi sedang asik makan dengan temannya. Di situ, ia menonton berita mengenai kasus ayahnya Yuri. Masashi langsung beralasan ke temannya kalau perutnya sakit. Ia pun pergi untuk menemui Yuri. Masashi mengajak Yuri untuk makan bersama. Saat sedang makan, Masashi berkata kalau Yuri masuk ke Todai bukan karena Junko atau apapun. Ia melihat kalau Yuri belajar untuk dirinya sendiri dan takut kalau Yuri akan gagal masuk Todai. Yuri menjawab, di pikiran dia ketika ia gagal masuk Todai, ia takut Junko akan lebih sedih darinya. Masashi bilang kalau Yuri itu jangan menyerah. Di dalam dunia ini, orang akan termotivasi hanya dua hal, yaitu karena diri sendiri dan orang yang dicintai. Dan Masashi melanjutkan pembicaraan, kalau Yuri jangan takut dalam tekanan ini. Keesokan harinya Yuri masuk sekolah, ia kembali bersemangat setelah mendapatkan nasihat dari Masashi. Selanjutnya, ayahnya Yuri tidak jadi atas tuduhan korupsi. Mertua Yamashita memberikan klarifikasi mengenai korupsi tersebut. Junko langsung menelpon Yuri. Ia berkata kalau Junko sudah melihat berita mengenai ayahnya Yuri yang tidak bermasalah. Yuri bilang ke Junko kalau Yamashita tidak masuk hari ini. Dan Yamashita ternyata adalah menantu dari menteri dalam korupsi tersebut. Yuri juga bilang kalau Yamashita berhenti akan menjadi guru dan akan langsung terjun ke dunia politik. Serta ia akan menikah kembali dengan mantan istrinya. Junko pun pergi menemui Yamashita. Yamashita bilang kalau ini adalah gambaran hidupnya dan ia sudah sangat senang karena bisa mencintai Junko, yang dimana cinta pertamanya. Junko berterima kasih atas tindakan Yamashita. Keesokan paginya Yamashita berada di sekolah. Yuri memanggilnya. Di situ Yuri berterima kasih atas tindakan Yamashita. Yamashita membalas kalau Yuri harus masuk Todai dengan hasil sendiri dan harus membuat Junko bahagia. Sedangkan Masashi di kantor, ia dipanggil oleh atasannya. Di situ Masashi diberitahu kalau ia harus pindah ke Rusia selama 3 tahun. 3年? Dan drama pun bersambung. Ditunggu ya episode 9 selanjutnya. Terima kasih.